Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatil futu wal budu wal rusuh, taubatan nasuh salahil jasadi wal ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu. Aturiduna an tahdu man adallallah wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم
فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا صدق الله العظيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند هلول للحادث الأمم يا رب. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إليه توسلنا خصوصا للمعلم هذا الكتاب للشيخ محمد نووي بن عمر العجاوي البنتاني وللإمام الشيوطي وأصوله مأفوري مأسنادي أستاذ حسين بن أبو بكر الحبسي بانجل سيد الوليد أبي عبد الرحمن بن حمد السقاب سيد الوليد بن علي بن عبد الرحمن بن حمد السقاب أستاذ حجي بحر الرزي بن حجي إسحاق أبي حجي عبد الغني بن حجي محمد أمي سيدي ليلى بنت حجي موسى
Diana Sani Bapak Jamsani wa usulihim wa buri wa ususan almarhum Bapak Ki Haji Umar Ja'far Sadiq bin Bulan, Pak Ustaz Haji Fatani Muhyi bin Bulan, Ustaz Haji Ridwan Anwar bin Bulan, Ustaz Haji Fatudin Zain bin Bulan, almarhum Ustaz Haji Nasir Bakti bin Bulan, almarhum Ustaz Haji Imam Zarkasi bin Bulan, almarhum Ustaz Haji Imam Zarkasi Rawi bin Bulan wa usulihim wa buri wa ususan almarhum Bapak Haji Sudirman bin Bulan, Bapak Haji Usman Na'mur bin Bulan, Bapak Haji Umar Mashkuri bin Bulan, almarhum Bapak Haji Surasto bin Bulan, almarhum Bapak Haji Ciptadi bin Bulan, almarhum Bapak Haji Bejo Hadi Suprapto bin Bulan, almarhum Bapak Haji Martono bin Bulan, Bapak Haji Sudibyo bin Bulan, almarhum Bapak Aris Komaris Andika bin Bulan, Bapak Haji Waluyo bin Bulan, almarhum Bapak Haji Abdurrahman bin Bulan, almarhum Bapak Haji Nurdin bin Bulan, almarhum Bapak Haji Yatim Wakri bin Bulan. Baca syafaat untuk keluarga kita, orang tua kita sudah meninggal dunia, semoga Allah ampuni dosa dan kesalahannya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, wa li jami' ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 146. Rasulullah SAW bersabda, "Ana ma'abdi idza zakarani wa taharrakat bi syabatahu." Aku tetap menyertai hambaku ketika ia mengingat kepadaku dan kedua bibirnya bergerak-gerak karena berzikir kepadaku. Nabi SAW bersabda, "Zikrullah ta'ala bil ghadati wal 'ashi afdalu min darbi suyufi fi sabilillah." Berzikir kepada Allah Ta'ala di waktu pagi dan sore adalah lebih utama daripada memukulkan pedang di dalam perang sabil menegakkan agama Allah. Afdal zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak dan wajib disembah selain Allah. Terus Nabi SAW bersabda, "Uzkurullah zikran khamilan." Qila, "Wama zikru khamil?" Qala, "Az-zikru khabiyu." Berzikirlah kamu semua kepada Allah dengan zikir khabil. Sebagian sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa zikir khabil itu?" Beliau bersabda, yaitu zikir khafi, zikir samar di dalam hati. Nabi SAW bersabda, "Afdalul ibadi darajatan indallah yaumal qiyamah az-zakiruna Allah katsira." Para hamba yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. ya, satu lagi itu selesaikan 148. Rasulullah SAW bersabda, "Khairul zikri az-zikru khafiyu wa khairul ibadah aqwaha wa khairul rizqi ma yakfi." Sebaik-baik zikir adalah zikir khafi, rahasia dalam hati. Sebaik-baik ibadah yang ringan lagi rutin dilakukan, dan sebaik-baik rezeki adalah yang mencukupi. Iya, wallahu a'lam bishawab. Nanti berikutnya halaman 150. Bab baru itu, keutamaan bertasbih. Tanggal berapa sekarang? 20 berapa ya? 21. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du.
Qala al-muallif rahimahumullah adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala ana ma'a abdi idza dzakarani wa taharrakat bi syafa'atah. Jamaah semua yang hadir pagi hari ini, orang-orang tua yang sangat saya muliakan, saudara-saudara dan ibu-ibu yang sangat saya hormati. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam kondisi badan kita sehat walafiat. Harapan kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah pelihara diri kita, keluarga kita di rumah dari berbagai macam penyakit, dari berbagai macam musibah. Semoga Allah jauhkan, Allah berikan kita, keluarga kita sehat walafiat. Pengajian kita pagi hari ini masih membahas tentang keutamaan berzikir kepada Allah, keutamaan menyebut-nyebut nama Allah. Jamaah sekalian, ulasan yang telah lewat, orang berzikir itu bagaikan hati yang hidup. Orang suka berzikir diumpamakan hatinya hidup. Hatinya hidup. Sebaliknya orang yang gak berzikir, duduk aja dia, gak berzikir, dia main HP, ya dia bengong. Kalau kata orang Betawi dia melongo aja itu. Nyebut nama Allah enggak, diam aja. Tar kakinya dikatasin, tar ditekuk, mulutnya cicing baik, diam aja gitu, diam. Itu bagikan rumah, bagikan jiwa hati yang gelap. Rumah yang gelap terkesan itu rumah serem. Itu rumah serem. Orang jarang berzikir, bagikan rumah yang gelap, serem, omongannya ketus. Jiwanya cepat emosi. Kalau sudah emosi, apa yang diinginkan oleh ambisinya dilakukan. Harus banting gelas, banting. Kalau ngomong keras-keras, ngomong keras-keras. Itu salah satu contoh. Ulasan kita yang telah lewat itu salah satu contoh orang yang senang berzikir begitu. Dan buktiin aja boleh. Dalam kehidupan kita sehari-hari, mereka yang gak berzikir sembahyang, sholat. Ya, tapi tambahan sholat 5 waktu, gak suka berzikir, gak suka baca Quran. Bagaikan tadi itu rumah yang kosong, rumah yang gelap, atau pohonan yang jarang disiram. Jadi ini jangan sepele, jangan berzikir ini. Ya. Sampai-sampai Nabi menyampaikan firman Allah, namanya hadis qudsi. Nabi menyampaikan firman Allah. Allah mengatakan ana ma'a abdi. Artinya aku Allah ini bersama hambaku. Tuh, lihat tuh, enak kan? Allah bersama kita. Allah bersama kita. Idza dzakarani, kapan itu Allah bersama kita? Kapan Allah selalu dekat sama kita? Ketika hambanya dzakarani, menyebut-nyebut aku. Wa taharrakat bi syafatahu, dan menggerakkan bibirnya. Jadi kelihatan orang berzikir dari bibirnya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah. Jadi mulutnya orang zikir kelihatan dari jarak 2 meter, bergerak-gerak. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu namanya, kata Nabi bilang, bibirnya bergerak-bergerak, dia nyebut-nyebut nama aku. Itu orang itu, aku bersama dia. Ya, gimana kalau diumpamain? Jangan diumpamain Allah dah. Kita bersama orang kaya kemana aja, tenang.
Kita bersama pejabat yang duitnya banyak, nah bersama dia, saya ikut Pak. Mau kemana Pak sekarang? Mau ke barat ya? Ayo. Kita ke sana, ayo. Ini bukan bersama manusia yang hebat. Satu saat manusia yang hebat itu ngalamin apa? Bosan. Ini Allah. Ini Allah jemaah. Makanya penting kita baca orang-orang yang dahulu-dahulu yang bukan zaman kita, suka-suka berzikir, itu keadaannya beda-beda. Ya. Jiwanya dibuat tenang, sekalipun di depan dia ada ular ngelilingin. Baca itu sejarahnya Sunan Gunung Jati. Subhanallah. Subhanallah. Jadi serem-serem, takut-takut, udah dicabut dan nggak ada. Malah pengalaman mereka yang juga berzikir, mereka cari tempat yang khali, yang tempat sunyi. Udah keinginan mereka udah. Kita nggak senang berzikir, ngapain gitu di situ-situ? Ya dulu di Jayakarta masih ada begitu, masih banyak orang tua dulu digelar sejadah di pinggiran. Jangankan ulama jamaah ya, jangankan ulama. Saya ulang balik nih cerita. Kenapa Rasulullah sampai ke Gua Sur? Jauh. Sampai sekarang kita nggak boleh ziarah ke sana, naik ke atas gunung itu. Ngapain Rasulullah? Memang di rumah nggak cukup apa? Ada Khadijah di sini. Kenapa? Sampai 3 hari 3 malam di sana. Jadi yang secara logikanya orang kalau udah asik, bersama yang orang dia cintain lebih enak begitu. Menyepi diri. Ya Allah, ngapain sana? Yaitu ulama memang membahas waktu Nabi itu pergi ke Gua Su, gua yang gede itu, diantaranya untuk Nabi berkhalwah. Kedua, ada yang bahas Nabi mengatur strategi hijrah bagaimana ini. Lihat Mekah kalau dari atas baru kelihatan. Jamaah kalau bisa ke atas gunung itu tuh Jabal Nur baru kelihatan Mekahnya. Jadi orang kalau mengatur strategi bagaimana Mekah yang itu zaman penyembah berhala, strateginya bagaimana dilihat keadaan dari atas. Sama. Orang bikin gedung-gedung, jalan-jalan raya, jalan-jalan tol-tol itu, mereka lihat strateginya mana? Dari atas helikopter. Ini jalan sini tembus ke sana, ini ke sini. Arsiteknya, oh ini Pak, ini tembus ke sini Pak. Kayak waktu jembatan antara Surabaya ke Madura, yaitu jalan jembatan Suramadu. Itu lihatnya bukan di bawah, di atas. Berapa kali lihat dia? Gimana bikin gedung begini? Gimana selipi biar ada orang gitu? Jadi strategi keadaan tuh lihatnya di atas. Nabi di Gua Sur dia lihat keadaan bagaimana dakwah. Bangsa Arab untuk merubah ini keadaan yang tidak dikenal di zaman Nabi itu, nggak dikenal, nggak ditulis dalam sejarah dunia ada Saudi Arabia, nggak dicantumkan Saudi Arabia itu negara Arab yang di sana bakal merubah dunia, nggak dikenal. Dikenalnya waktu itu zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Nabi ke Gua Sur lihat, itu menurut tafsiran mereka yang mengatur Nabi bagaimana untuk merubah Arab Saudi terutama Mekah. Tapi yang tadi yang manfaatnya, kenapa Nabi ke sana? Ini maaf nih, maaf banget. Orang yang bermaksiat, orang yang ingin lakukan dosa, kalau dia berdua maka kasihnya yang paling enak, ini maaf nih, tempat ramai atau tempat sepi? Dulu kan kita pernah punya pacar dulu, zaman jahiliyah dulu waktu kita belum pakai peci, waktu kita dulu belum pakai sorban dulu. Kalau ngobrol berdua itu dosa kan? Dosa. Senangnya rame-rame,
ada kakek, ada nenek, ada ponakan. Enakan begitu apa enakan menyepi? Maksiat begitu. Ya. Jadi orang kalau udah senang, udah enak, udah lezat berzikir kepada Allah, dia nangis kalau subuh tiba. Di masjid-masjid kedengaran as-salatu khairum minan naum. Di kitabnya namanya kitab Tambihul Muqtarin. Mereka sedih. Ya Allah, aku dipisahkan ya Allah dengan subuh. Aku dipisahkan ya Allah dengan subuh. Kalau panjang umur, mungkin besok. Ya Allah, aku sedang enak-enaknya. Kenapa subuh tiba? Orang lagi asik-asiknya. Itu namanya udah nikmat berzikir. Ya. Ini kita nih belum sampai ke situ ya. Belum sampai nikmat. Baru 5 menit juga zikir udah lama banget. Mata udah ngantuk. Tapi aneh kalau main catur nggak ngantuk ya. Kalau main catur ngantuk nggak? Kalau zikir Allah alhamdulillah. Begini. Sampai ketuk-ketuk kok kayak begini. Ya, udah begini. Saya kalau lihat orang berzikir baru 3 menit, ya posisi kepala entar ke sono meleng, entar ke sono. Lama-lama gubrak jatuh. Ya, ada yang begini. Begini. Kalau orang main catur mah gaplek, ada yang ngantuk. Jadi kembali, aku kata Allah bersama hambaku yang mulutnya kelemak-kelemik, bibirnya bergerak-bergerak, dia menyebut nama aku. Ayo dah, kita coba-cobain, mumpung kita masih hidup. Ayo kita jajalin. Nanti kalau udah 3 hari mau meninggal, malaikat Israel yang cabut dulu ya. Saya pengen enak zikir. Gimana rasanya zikir? Boleh tuh. Boleh kasih waktu. Bangun kira-kira tadi misalnya jam 3:30 cukup. Kita mandi rapi. Sebelum ke masjid masih ada waktu 1 jam, 3:30. Sekali masih keburu. Biaris 15 menit. Allah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, biar bunyi. Itu namanya taharakat, bergerak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Itu namanya berzikir gimana? Ya. Aku bersama, kata Allah, orang yang suka nyebut namaku. Ya, dan bibirnya bergerak-bergerak menyebut namaku. Apa sih manfaatnya dalam kehidupan orang berzikir? Allah yang menjawab. Allah dalam hal ini menyatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang beriman hatinya, jiwanya tenang. Ketahuilah, dengan menyebut nama Allah, hati itu akan tenang. Ini jaminan Allah mengatakan. Tenang, damai, itu kekayaan jamaah. Tenang, damai, kekayaan. Tenang gitu, tenang. Ada hal yang menakutkan, dia tenang. Ada hal yang kaget, damai. Susah. Kemarin pagi jam 9 dekat rumah anak saya, jam 9 terjadi kebakaran Cipinang. Hiruk pikuk terus jam dia ya Allah. Rumah macet begitu tuh. Ya, di Cipinang kemarin rumah macet, kiri kanan berdempetan. Sampai ada
Nalan korban itu. Api jauh, yang lain pada mudah. Kalau Allah memberikan teguran kepada hambanya, dia bilang, Allah, ya Allah, ya Allah. Ya. Kalau pegang, kata satu bilang, ambil surat-surat tanah, kata orang Cipinang. Benar tuh, yang di mana Pak? Pak, yang di mana Pak? Di atas lemari. Bawa buru-buru cepetan, itu api udah kurang lebih dikit lagi 100 meter aja, bawa. Bininya bawa, diselamatin. Mana dia? Nggak taunya surat-surat ituan, apa namanya tuh, surat maulid, undangan maulid, baca zikir, bukan ini. Kalau tenang damai itu kekayaan, jemaah. Tenang. Orang bisa tidur kenapa? Karena tenang. Orang bisa damai karena tenang. Nah, mau tenang, obatnya satu, suka berzikir. Kan berzikir. Ya. Saya ngerasain gitu. Ceramah dengan awal hati tenang, ceramah dengan hati grogi beda. Kita ngomong depan orang, kalau tenang itu ketemu bahan-bahannya. Tapi kalau kita ngomong hati dalam keadaan gugup, takut, grogi, nggak ketemu. Firman Allah mulu. Saudara-saudara, Allah berfirman, apa sih ayat ini? Ada ayat, saudara-saudara, 3 kali Allah berfirman. Orang kalau tenang, naik mobil tenang, enak. Modal tenang. Ya. Orang-orang berhasil, orang-orang yang tenang. Nah, meraih ketenangan hidup, apa itu tadi? Suka-suka apa? Berzikir. Tenang. Beras naik Pak, Allah kirim nanti rezeki. Pak, bensin kan udah naik Pak. Berapa sekarang? Naik Pak. Atas bis, tenang. Cabai naik, Allah kirim rezeki, udah ya. Kita nggak punya pun cabai, nanti ada. Ini tenang. Ya, itu manfaatnya jemaah. Selanjutnya Allah Nabi menyatakan dzikrullahi ta'ala bil ghadati wal ashi afdalu min darbis suyuf. Menyebut nama Allah baik di pagi hari maupun di sore hari lebih utama dari memukul musuh dengan pedangnya. Ikut fisabilillah, ikut perang fisabilillah, lebih afdal. Pagi habis subuh dia zikir, dia pulang, dia baca Quran. Banyak itu zikir-zikir yang sudah disusun oleh ulama. Ada wirdul latif, ada ratibul haddad, macam-macam. Ada zikrus sabah, macam-macam. Tinggal baca dah. Paling lama 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim, masyaallah la yasukul khair illallah. Bismillahirrahmanirrahim, masyaallah la yasifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim, masyaallah man kana, apa namanya, saya lupa. Bismillahirrahmanirrahim, masyaallah la yasifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim, masyaallah ma kana min nikmatin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim, masyaallah la haula wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim, masyaallah la yasukul khair illallah. Bismillahirrahmanirrahim, masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim, masyaallah ma kana min nikmatin fa minallah. Dibaca. Apa kayak baca di rumah? Biar zikir tuh pagi maupun sore habis asar tuh. Ya, habis asar. Dulu di sini nih ada kiai namanya Kiai Haji Abdul Hadi. Itu pagi sore la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Auranya itu rumah yang suka penghuni zikir beda sama rumah gedungnya tinggi 3 lantai yang berzikir lain tuh rumah. Ya, minimal itu rumah bakal diselamatin. Minimal. Dulu di sini nih masih zamannya Kiai Haji Aceng Nasehi.
dulu ketua DKM Pulau Gadung, dekat Balai Rakyat. Balai Rakyat belakang itu ada Masjid Adzikir, masih ada Kiai Aceh Nasai. Dia berzikir itu kebakaran Pak, ruangannya segini, ini seperempat begini rumah, tengah-tengahnya masjid, kebakaran itu. Dari mulai sini aneh itu api kemari. Ini abangnya Kiai Aceh Nasehi dalam keadaan sakit, digendong, digotong sama adik-adiknya pindah ke sebelah sini, sebelah utara. Pindahin, Pak, pindah Pak, itu Pak, kayak api dah itu Pak. Banjir belum datang, apa aja dicurang pakai ember. Ya Allah, ini kebakaran ini. Ini rumah Kiai Aceh, ini masjid. Ini abangnya digotong kemari, kurang lebih ada 20 menit kebakar, meninggal. Yang gak kena rumah Kiai Aceh Nasih masjid, nyelain kena semuanya. Kalau Bapak kurang percaya, beneran gak usah. Itu belakang Balai Rakyat tuh, belakangnya itu ada Masjid Adzikir. Dulu Kiai Haji Aceh Ustaz Zalin kena ingat ya, sedang zikir. Itu api bisa nggak tahu kita kekuasaan Allah. Ya, rumah yang suka berzikir lain auranya dengan rumah-rumah yang lagu jazz, lagu pop, lagu rock. Itu rumah pagi udah lagu rock. Bacaan, dupa, setan berjoget. Ada tuh rumah kalau udah pagi itu jam 8 disesuaikan lagunya, lagu rock. Nanti kira jam 9 lagu dangdut. Nah, ntar kalau jam 1 siang keroncong, buat ngantuk gitu. Zikir enggak ada, Quran enggak kedengeran. Penting zaman kita ini amat penting kita berzikir. Ya, jadi menyebut nama Allah zikir kapan itu? Nabi menjelaskan bil ghada, di pagi hari, wal asyi, di sore hari. Itu kita kerjaan itu afdalu, lebih afdal, lebih utama daripada ikut perang. Apalagi sekarang kita perang apa udah nggak ada kita, iya nggak? Ke Palestina, ke sana Israel lawan Israel, nggak bisa kita. Mau perang kemana Pak? Ya udah ini kita amalin zikir. Ya, kita cuman gaya doang sih, kadang gaya doang, gayanya di mobil ditaruhin apa? Tasbih, lembangan apa? Kaca spion. Pun cuma dipajang doang, dipakai? Enggak. Oma Irama pernah dikasih nasihat sama guru saya, Ustaz Husin Al-Hamsyi, Bang Haji. Itu tasbih jangan taruh di leher. Kenapa Ustaz? Haram. Loh, kata Oma bilang, kan ini tasbih, ente ada tasabuh, ente ada unsur penyerupaan. Karena yang dibolehkan oleh hukum, leher yang boleh digantungkan hanya perempuan dengan kalungnya. Boleh perempuan dikalungkan, kena hiasan. Laki-laki haram, menyerupai itu haram. Kan tasbih, yang penting lingkaran. Lagi apa sih manfaatnya mau dipakai? Kalau ente mau zikir, kantongin aja. Kita kan banyak gaya doang, ditaruh di sini, pakai kagak. Itu saya bilang tadi, tasbih digantung dia apa? Di kaca spion, diturunin kagak. Ya. Jadi kembali ke masalah penting zaman sekarang, penting ada waktu tertentu kita zikir biar hidup hati kita. Yang berikutnya afdhalul dzikri la ilaha illallah. Paling utamanya berzikir, apa yang paling utama? Kan banyak macam-macam redaksinya. Ada subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, macam-macam. Paling utama enak nih. Ini dia la ilaha illallah. La ilaha illallah. Memang kalimat la ilaha illallah ini ahli thariqah. Macam-macam ya. Orang-orang yang masuk ke bagian thariqah gaya caranya macam-macam. Udah kita nggak kesono-sono dah. Ada yang macam-macam. Ya, ada thariqah Naqsbandiyah, ada thariqah As-Sadali, ada thariqahnya
ilah. Cara mereka ada gurunya. Jadi pembimbingnya. Yang napasnya lepas. Ini kemarin ahli thariqah itu macam-macam. Kita yang umum aja dah. Yang umum la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kita nggak ngerti, nyontohin kayak mereka, jadi bahan tontonan ya. Illallah, illallah, illallah. Kata anak kita, bapak kenapa itu? Ya, biasa aja dah. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, kalau nggak ngerti jangan tampilin jadi bahan tontonan. Ilmu begini. Ilmu. Orang kalau udah asam udah nggak tahu ilmu. Di belakang kan ada orang 3 orang. Orang apa dia? Dia lagi datang ini kali ini dia nih. Epilepsi. Tahu epilepsi? Tahu epilepsi apa? Lagi ayam kali itu. Ya biasa aja udah. Saya nyaksiin ya mah. Di Cipinang Muara soalnya saya bilang ada grup begitu. Cuman saya suruh ngajar fikih. Mulai jam 10. Waktu mereka udah pada pulang kerja. Jam 11 saya. Itu udah selesai jam 11, jam 12 ke atas ada waktu zikir. Saya nggak pulang dulu dah, saya pengen lihat. Apa-apa deh, enggak silakan Pak Guru. Gitu tuh. Ada pembimbingnya. Datang dari Tanjung Priok. Waduh, 12:30 datangnya. Biasa dihormatin datang. Ya kita hormatin juga. Duduk salam. Bagaimana pakai sehat? Alhamdulillah. Maaf Pak Kiai, kita akan mulai. Ya silakan. Saya lihat itu. Mari kita mulai berzikir. Ingat pada Allah. Pelan. Kayak kalian menit naik deh. Illallah. Saya udah tahu ini orang-orang ahli thariqah begitu ngomong. Mulai dasar nasrul, saya dah, ini orang kemasukan ini, mana digelapin, lampu kayak gini digelapin, supaya tambah ini, tambah musuh. Kita tahu di mana, kita lihat pada ini dulu, kalau udah mohon maaf, udah hampir hilang kesadaran, kalau zikir begitu ada di bangku salam, waduh, ditonton, itu orang kenapa itu? Ya Allah kesian ya, sampai wow, udah jangan, bukan saya salahin ya, emang di thariqah macam-macam, cuman yang umum aja dah, yang umum, kayak di kampung-kampung kalau tahlil, kan sih tahlil, acara 7 hari, la ilaha illallah, itu aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Enak. Kalau rombong, ya, umum dah. Bukan nyalain, bukan yang umum aja, yang umum. Ya. Jadi zikir yang paling bagus menyebut nama Allah, la ilaha illallah. Selesaikan dah. Apalagi afdalul ibadah darajatan indallah yaumal qiyamah adzakirun Udhkurullaha dzikran khamila. Zikir kepada Allah dalam keadaan khamil. Sahabat nanya, "Wa ma dzikrul khamil?" Apa sih ya Rasulullah ini maksud zikir khamil? Nabi menjawab, "Adz-dzikrul khafi." Zikir yang pelan-pelan, yang enggak kedengaran orang, yang enggak ganggu orang. Tuh, zikir jadi orang enggak terganggu. Ya, kalau yang tadi begitu kan ada 100 orang zikir di rumah. Waduh, itu rumah goyang. Yang ganggu jadinya. Udah biasa la ilaha illallah gitu. Maaf, saya nggak nyalakan karena mereka punya alasan begitu. Apa alasannya di antara? Supaya badan mereka itu daki maksiat dosa biar kuat. Emang kuat banget. Jadi mereka bergerak itu dosa yang ada di dalam, di lambung, di hati, yang di kulit biar kuat. Jadi mereka kalau keluar keringat enak kan? Mengkeluarkan nyaman. Maaf ya. Kalau misalnya keluar ini apa namanya tetesan dari hidung macam-macam, ada iler. Itu mereka cari itu. Jadi selesai mereka zikir pada basah kaosnya. Kayak habis main badminton gitu.
Wah, itu kata mereka nikmat tuh zikir. Jadi berasa zikir tuh. Ya ada saya nyalain. Ya. Berikutnya afdalul ibadah darajat indallah yaumil qiyamah adzzakirunallaha katsira. Yang paling utama nanti di sisi Allah dari kiamat orang di dunia banyak zikirnya. Ya, banyak yang zikir. Terakhir, nah ini terakhir nih. Khairul dzikir addzikrul khafi. Sebagus mungkin zikir, zikir yang tersembunyi. Wa khairul ibadati akhfahuha. Yang paling bagus yang ibadah, salat, yang paling ringan. Jangan diketatin kita punya badan. Jadi jenuh. Kita ibadah mau yang enak aja gitu. Emang hari ini kuatnya cuma 3 ayat, udah. Besok masih enak badan kita 1 lembar, silakan. Besok 1 juz, silakan. Jon-jon dah di hadapan enak gitu. Itu ibadah yang la yukallifullahu nafsan yang dipaksain. Ngantuk kayaknya habis sholat tidur. Masih ada waktu zikir. Jadi menerima apapun pemberian orang yang berinya tuh senang. Zikir gitu yang kita nggak jenuh. Jenuh gini ya mana? Kayak target. Baca Quran setiap itu 2 juz. Nah kita kalau udah malas kan badan lagi menggenak ngantuk itu nih. Lama amat ya. Masa 2 juz belum lembar lah. Itu gak enak tuh. Udah serang. Kita kondisi badan gak enak. Kita ngitung dah. Ya Allah, masih 6 lembar lagi nih. Udah gini, gak enak. Yang enak dengan ibadahnya. Biarin 1 ayat. Sadaqallah. Biarin 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul azim. Jadi paksain diri. Jangan maksain diri. Bukan target kita cari. Kita bukan hitung-hitungan sama Allah. Bukan. Kita persembahkan ibadah kita yang hati kita mukhlishina lahuddin, yang tenang, yang ikhlas. Itu yang Allah demen. Ibadah yang paling bagus adalah ibadah yang akhfahuha, yang ringan udah, yang gak memberatin kita. Kita mau makan, belum makan siang zuhur, sholat jangan lama-lama. Udah surahnya kulhu sama An-Nas udah. Ini pakai target, subhanallah. Ya enggak, sholat zuhur jamaah kita 4 orang belum makan siang, lama amat gue lapar ya, aduh, mendasar nih imam dia. Enak. Cari yang ringan-ringan, bener. Ada orang kaku, tau nggak kaku? Kayaknya kalau baca kulhu itu hina banget. Surah maghrib, surahnya isya, surahnya subuh kalau kulhu kayaknya hina banget. Padahal kalau dia baca yang paling abdulnya surah pendek sampai 1/3 Al-Quran pahalanya 10 juz kulhu. Masa gue sorban gue begini surahnya kulhu. Kata temen gue, payah lo penampilan kayak kiai baca kulhu. Dan paling abdulnya surah apa? Isinya tauhid semua. Kita baca itu makmum sebenarnya demen. Apalagi yang tua yang kakinya udah masuk asam urat, ya baca kulhu demen. Besok di imam nggak datang di musola, tanya imam kulhu mana ya? Lama deh, bener-bener lama. Ini maaf saya nggak sebut. Di satu masjid saya kalau kuliah subuh di hari Senin atau hari Rabu lama. Ya, subuh kan kita lain kondisi perut. Ada pengen buru-buru kencing. Ya Allah baca lama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa lama tuh. Mohon maaf saya sebut namanya tuh. Masjidnya kita punya guru, soalnya saya bilang ente baca lama. Ente enak, di belakang gak enak. Anizom, ente mah enak mas. Badan lo hebat, belakang ada orang tua. Ada yang sakit, ada yang kakinya ada kesemutan. Jangan kaku, gak enak. Harus bacanya ini, baca. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal. Tanya jamaah 3 shop demenan baca itu pak, itu 1 surah apa? Baca surat Waqiah tuh 2 lembar. Tanya jamaah yang mau nganterin anaknya kerja sekolah demen
Coba aja gitu coba. Apalagi mohon maaf nih ya, pengen buang air. Ya Allah. Aduh lama banget ini gua kentut di sini masalah. Aduh. Jangan bikin orang apa di belakang. Fitnah. Ini Allah Nabi mengatakan paling bagus ibadah yang ringan-ringan aja. Ya, terakhir apa itu? Wa khairur rizki ma yakfi. Sebagus-bagusnya rizki yang cukup. Punya duit yang bagus cukup bakal beli mobil, cukup bakal umroh, cukup bakal kawin lagi begitu. Jemaah sekalian. Ngomong-ngomong kita bulan Maulid ya. Ini mumpung kumpul ada DKM, ada Pak Haji Pak Mualim. Kita Maulid jangan bukan Sabtu besok, Sabtu itu lagi. Saya mau nyari, jangan saya mulu saya mau nyari ini mubalik yang enak dah. Kalau beliau bisa nih madum yang seger gitu. Kita kalau subuh udah ngantuk, ceramahnya serius, tambah ngantuk. Jadi kita bikin maulid ini kan Sabtu besok nih. Ini sekarang tanggal berapa nih? 20 berapa? Ini sekarang tanggal berapa ini? 21. Sabtu besok. Nah, jangan itu jangan. Sabtu awal Oktober. Jadi masih 2 minggu kita maulid lah, ya. Soalnya udah maulid, rumah saya udah maulid, udah maulid, Asyafi udah maulid, kita udah maulid. Ntar malam maulid, maulid, Guru Hadi udah maulid. Ini kita Sabtu kedua, berarti tanggal berapa tuh? 28 atau 7? 5 Oktober ya, kurang lebih, apa 4? Insya ke maulid kita baca salat. Yang penting maulid apa jamaah? Makan. Bener. Jangan kue lapis, jangan makan pakai nasi. Mudah-mudahan nanti DKM akan mencari donatur, kita bikin nasi uduk kayak itu enak tuh. Wis maulid bukan nasi uduk, pakai teh manis enak ya. Mudah-mudahan tuh jamaah ya. Bikin maulid bukan Sabtu besok, Sabtu lagi dah. Mudah-mudahan pada sehat walafiat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على بركة الله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده والحمد لله رب رسول الله سلام يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج lagi يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.